Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Yang akan dibahasnya yaitu tentang penyakit diare. Sebelum masuk ke penyakit diare, kita harus mengetahui dulu anatomi pencernaan yang dimulai dari mulut. Ya, mulut itu untuk memasukkan makanan. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan, yang selanjutnya akan masuk ke lambung, setelah itu ke usus halus, terus ke usus besar, dan di rektum ya untuk sementara, terakhir keluar ke anus. Penyakit diare yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa darah, yang berlangsung kurang dari 7 hari yang sebelumnya dalam keadaan sehat. Penyebab dari diare itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor entral, yang kedua parenteral. Di mana faktor entral itu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama pada diare, yaitu salah satunya karena adanya bakteri, virus, dan parasit. Untuk bakteri sendiri yang sering menjadi penyebabnya yaitu bakteri Salmonella dan E. coli. Yang selanjutnya untuk virus, di sini ada adenovirus dan astrovirus. Sedangkan untuk parasitnya bisa dari cacing atau protozoa atau bisa juga dari jamur. Untuk infeksi parenteral ya, di sini ada infeksi di luar pencernaan makanan ya, seperti karena adanya penyakit yang lain, atau di sini contohnya penyakit tonsilitis, atau ada juga di sini karena adanya faktor malabsorpsi ya, adanya karbohidrat atau lemak yang berlebih. Faktor makanan ya, bisa juga karena makanan yang basi atau beracun. Yang selanjutnya faktor psikologis ya, adanya rasa takut atau rasa cemas. Patofisiologi diare. Kalau faktornya tadi karena adanya bakteri, maka setelah bakteri itu masuk dan berkembang di dalam usus, akan terjadi enterotoksin atau aktivitas yang mempengaruhi usus halus, sehingga akan mengakibatkan sekresi air dan elektrolit. Setelah itu akan menyebabkan diare atau BAB sering, sehingga mengakibatkan kehilangan cairan berlebih atau dehidrasi. Kalau penyebabnya yaitu faktor makanan, biasanya usus tidak mampu untuk melakukan metabolisme, sehingga di sini terjadi hiperperistaltik usus atau gerakan usus yang berlebih, sehingga mengakibatkan diare juga. Atau dari faktor yang tadi cemas ya, di situ ada respon simpatis, sehingga di sini mengakibatkan adrenalin itu meningkat. Setelah itu pasokan darah ke usus untuk menyerap nutrisi itu terjadi peningkatan, maka akan terjadi hiperperistaltik dan juga akan mengakibatkan diare. Gejala diare yang sering dirasakan atau secara umum biasanya adanya mual dan muntah. Sedangkan kalau terjadi pada anak itu untuk diare ringan, maka di sini anak mulai gelisah, rewel, mata cekung, merasakan haus, dan juga di sini kulit abdomen itu lambat ya untuk kembalinya setelah dicubit. Sedangkan kalau mengalami dehidrasi berat itu akan ada tambahan tanda yang lainnya, yaitu biasanya anak itu hausnya atau rasa hausnya itu berlebih, mata menjadi cekung, terus mungkin BAK-nya atau buang air kecilnya itu bisa berwarna gelap, atau malah tidak mengalami BAK 6-8 jam. Penularan diare biasanya melalui berbagai media yang dikenal seperti air yang tercemar dan juga makanan yang terkontaminasi. Untuk makanan itu contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa langsung dimakan. Yang selanjutnya mungkin di sini bisa juga produk olahan peternakan ya, untuk daging mentah gitu ya, daging bisa daging potong itu yang dimasak dengan secara tidak benar.
atau juga dengan pengolahan susu yang kurang benar juga, sehingga mengakibatkan bakteri itu bisa berkembang biak di dalamnya. Pertolongan pada penderita diare agar tidak terjadi dehidrasi, maka perlu diberikan minum yang banyak atau pembuatan oralit di rumah sendiri dengan cara siapkan wadah yang bersih, masukkan setengah sendok teh garam dapur gitu ya, ditambah 8 sendok gula pasir, dilarutkan ke dalam air sebanyak 1 liter. Setelah itu diaduk sampai rata kurang lebih 1 menit, dan oralit itu siap diminum. Yang selanjutnya, oralit yang sudah dibuat itu tidak boleh lebih dari 24 jam setelah pembuatan. Bisa dicoba di rumah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.